Shalom, salam sejahtera kepada kita semuanya. Selamat memasuki bulan yang baru. Tidak terasa kita hari ini sudah sampai dalam tanggal 1 Agustus 2024. Maka sebelum kita melanjutkan aktivitas dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan dan kita awali dengan doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang menambahkan hari-hari dalam kehidupan kami. Saat ini kami sudah masuk ke bulan Agustus. Dan kami tahu banyak hal yang akan Kau berikan dalam hidup kami untuk kami laksanakan. Tuhan, sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau. Kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudari, sapaan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, berapa kalikah kita dalam satu hari beribadah atau berdoa? Jawaban kita adalah 24 jam sehari. Karena setiap detik kehidupan kita ini adalah ibadah kepada Tuhan. Namun ada tradisi khusus di tengah-tengah orang Israel. Orang Israel setiap hari diwajibkan untuk beribadah pada jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Nah, pada saat Petrus berangkat ke bait Allah untuk beribadah kurang lebih pukul 3 petang atau pukul 3 sore, maka dia berjumpa dengan seorang pengemis yang lumpuh. Pengemis tersebut mengharapkan belas kasihan dari Petrus. Dia mengharapkan bisa memperoleh makanan melalui sumbangan atau sedekah yang diberikan oleh Petrus. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi aku berkata di dalam nama Yesus orang Nazaret itu, maka berdirilah. Yang terjadi adalah si orang lumpuh itu benar-benar bisa pulih dari kondisi lumpuhnya. Dia berdiri dan dia berjalan melompat-lompat penuh dengan sukacita. Ini adalah suatu mujizat yang mungkin dirindukan oleh banyak orang di atas muka bumi ini. Menginginkan ada kesembuhan yang cepat dan dramatis. Saudara-saudariku, muatan dari teks pada saat ini bukan bermaksud bahwa kita akan menerima mujizat sebagaimana situasi yang dramatis dalam ayat tersebut. Akan tetapi kita diingatkan bahwa iman kita ini harus betul-betul teguh kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan banyak cara bagi kita untuk memperoleh apa yang kita minta kepadanya. Dan apabila kita juga pernah dimintai tolong oleh orang lain, berikan sajalah apa yang kita miliki. Jangan berikan yang tidak kita miliki. Sebab kalau kita memaksakan diri untuk memberikan yang tidak kita miliki, itu akan membuat kita kesulitan untuk membantu orang lain berikutnya. Kita diajak oleh Tuhan supaya boleh mengasihi seseorang, mengasihi orang di sekitar kita dengan cara yang benar. Dengan demikian, maka Tuhan akan memberikan apa yang berkenan di hadapannya untuk dinikmati oleh orang-orang yang kita bantu. Maka berikan saja apa yang kita miliki. Jangan paksakan yang tidak kita miliki. Dengan demikian kita bisa rasakan bahwa Tuhan memang memakai kita sebagai perantaraan atau sebagai penyalur berkat bagi orang lain. Namun dengan demikian yakin dan percayalah bahwa yang kita miliki itu adalah bersumber dari Allah dan itu juga kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini Petrus tidak mengagungkan namanya. Dia berkata, di dalam nama Yesus orang Nazaret itu berdirilah. Maka manakala kita membantu orang lain juga, jangan kita lebih membesarkan diri kita, tapi lebih besarkanlah nama Tuhan yang memakai kita sebagai saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan menguatkan kita untuk melaksanakan firman-Nya sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau pakai kami untuk membantu orang lain. Dengan demikian mampukan kami untuk memberi dengan sukacita.
Apa yang kami miliki kiranya kami mampu untuk memberikan kepada orang lain dan Engkau terlibat di dalam niat baik kami tersebut dan itu berdampak besar kepada orang yang kami bantu. Dan apabila saat ini kami membutuhkan bantuan, mampukan kami untuk mempunyai iman yang teguh karena kami yakin dan percaya Engkau mampu untuk mengutus orang lain membantu kami sebagai perantara-Mu untuk menolong kesulitan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami hanya mau hidup di dalam tuntunan firman-Mu dan mampukan kami melaksanakan firman yang sudah kami dengarkan satu hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.